Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan proposal program kreativitas mahasiswa yang berjudul Pengaruh Hukum Adat Terhadap Ritual Potongan Rambut Gimbal di Dieng Wonosobo. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Dwi Aprilianti, NIM 811419014. Dan saya, Bini Nanastiani, NIM 811419015. Selanjutnya, kami akan mulai mempresentasikannya. Bab 1. Pendahuluan latar belakang. Dieng merupakan salah satu daerah yang mempunyai kekayaan budaya. Salah satunya terkait keberadaan anak berambut gimbal yang erat kaitannya dengan upacara ruatan. Upacara ruatan adalah upacara yang syarat dengan pesan dan amanat para leluhur yang disampaikan secara simbolik. Ritual potongan diadakan setiap tanggal 1 Suro berdasarkan kalender Jawa yang bertujuan untuk membersihkan anak-anak berambut gimbal dari malapetaka. Ritual potongan hanya boleh dilakukan ketika sang anak sudah memintanya yang dipimpin oleh ketua adat. Seiring berjalannya waktu, ritual potongan digelar sebagai pertunjukan budaya setiap tahunnya. Pada tahun 2016, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menetapkan ritual potongan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia dari Jawa Tengah. Ada unsur menarik dari kegiatan prosesi adat ruatan rambut gimbal, yaitu terjadinya proses perdamaian tiga aliran kepercayaan atau tiga agama, yaitu Islam, Hindu, dan Kejawen. Dasar hukum ruatan rambut gimbal adalah dasar hukum sosiologis yang merupakan tatanan satu kesatuan dalam masyarakat yang berkaitan atau berinteraksi satu sama lain untuk mencapai tujuan, yaitu mensejahterakan masyarakat Dieng dengan membuang malapetaka yang terdapat pada anak berambut gimbal. Rumusan masalah: 1. Bagaimana ketentuan ritual potongan rambut gimbal? 2. Apakah ada sanksi di masyarakat Dieng terhadap kegiatan ritual potongan? Tujuan penelitian: 1. Untuk mengetahui dan menganalisis ketentuan potongan rambut gimbal. 2. Untuk mengetahui sanksi-sanksi yang terdapat di masyarakat Dieng. Manfaat penelitian: secara teoritis dapat memberikan wawasan mengenai ketentuan potongan rambut gimbal di Dieng Wonosobo. Secara praktis, bagi mahasiswa dapat dijadikan referensi mahasiswa untuk mengetahui ritual potongan rambut gimbal yang merupakan salah satu warisan budaya. Bagi masyarakat, untuk memberikan gambaran mengenai ketentuan potongan rambut gimbal dan sanksi-sanksi yang diterapkan di masyarakat Dieng. Konsep penelitian: menurut Lexi Meleong, penelitian kualitatif bersumber pada pengamatan yang dipertentangkan dengan pengamatan kualitatif yang melibatkan pengukuran tingkatan suatu ciri tertentu. Menurut Matthew dan Michelle Huberman, penelitian kualitatif merupakan sumber dari deskripsi yang luas dan berlandasan kokoh, serta memuat penjelasan mengenai proses yang terjadi dalam lingkungan setempat. Jadi, dalam penelitian ini, konsep kualitatif bersumber pada pengamatan langsung di lapangan dan tidak menggunakan perhitungan. Landasan teori: menurut Muhammad Solihin, ruatan adalah cara untuk melepaskan diri dari dominasi energi negatif atau sesuker. Sedangkan menurut Zoetmulder, ruatan dikenal dengan konsep lugat yang berarti dibersihkan, disucikan, dan dibebaskan. Jadi dalam penelitian ini, ruatan adalah ritual sakral yang bertujuan untuk membebaskan dan menghapuskan seseorang dari sesuatu yang dianggap tidak baik. Bab 2. Tinjauan pustaka. Eksistensi ruatan rambut gimbal. Eksistensi ruatan rambut gimbal merupakan suatu yang eksis dan tetap terpelihara keberadaannya. Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan, diperoleh suatu fakta bahwa keberadaan anak gimbal sudah berlangsung sejak zaman dahulu. Begitu juga dengan tradisi ruatan rambut gimbal. Hal tersebut sesuai dengan apa yang disampaikan oleh pemangku adat Dieng, yaitu Bapak Sumanto. Eksistensi ruatan rambut gimbal dipengaruhi oleh keunikan dari proses pelaksanaan ruatan itu sendiri. Pertama, terkait dengan pelaksanaan lokasi ruatan rambut gimbal, yang mana terdapat perbedaan antara zaman dahulu dan zaman sekarang. Pada zaman dahulu, lokasi pelaksanaan ruatan dilakukan di rumah anak yang berambut gimbal, sedangkan zaman sekarang dilaksanakan secara berbarengan dengan Dieng Culture Festival setiap tahunnya. Kedua, terkait dengan waktu pelaksanaan ruatan, hanya dilakukan ketika sang anak sudah memintanya untuk diruat. Ketiga, eksistensi ruatan rambut gimbal tidak terlepas dari apa yang menjadi permintaan atau keinginan si anak berambut gimbal. Keempat, eksistensi ruatan rambut gimbal tidak terlepas dari faktor kepercayaan masyarakat itu sendiri. Hasil penelitian menunjukkan fakta bahwa eksistensi ruatan rambut gimbal tetap terpelihara baik di zaman sekarang maupun di zaman dahulu. Pembentukan identitas masyarakat dan komodifikasi mitos rambut gimbal. Pembentukan identitas masyarakat terjadi pada dua aras sosial, yaitu meso dan makro. Pembentukan aras meso dilakukan oleh kelompok sadar wisata atau Pogdawaris yang memiliki fungsi sebagai forum komunikasi pariwisata masyarakat Dieng.
Lembaga ini berperan dalam melestarikan fenomena dan mitos rambut gimbal sebagai ikon budaya. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Pokda Waris adalah menyelenggarakan pekan budaya bertajuk Dieng Kultur Festival dan mendirikan desa wisata. Upaya ini berhasil mengubah pandangan negatif tentang anak berambut gimbal yang dianggap sebagai membawa masalah menjadi sebuah berkah. Proses pembentukan identitas justru tidak terjadi di atas makro, karena upacara ruatan rambut gimbal dapat dilakukan oleh setiap keluarga. Tujuannya tidak berkaitan dengan pembentukan identitas, tetapi lebih kepada kepentingan meraih keselamatan untuk anak berambut gimbal. Pembentukan identitas ini sebagai proses berkesinambungan sehingga tidak dapat terselesaikan secara tuntas. Pada tahap inilah komodifikasi budaya terjadi. Menurut Sharp, komodifikasi adalah upaya memberikan nilai kepada suatu objek agar objek tersebut dapat diperjualbelikan. Pada mulanya, upacara ruatan dilakukan sendiri di dalam lingkungan keluarga. Namun, dalam perkembangannya, upacara ruatan dilakukan secara massal. Penyelenggaraan upacara secara massal menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Di satu sisi, ruatan massal dianggap sebagai bentuk pelestarian budaya yang berdampak mensejahterakan masyarakat dan meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD. Di satu sisi, ruatan massal dianggap sebagai penyebab pudarnya keotentikan, kesakralan, dan keaslian ruatan. Selanjutnya yaitu bab 3 tentang metode penelitian. Yang pertama, jenis penelitian. Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif di mana peneliti terjun secara langsung ke lapangan untuk menggali informasi kepada tokoh masyarakat. Yang kedua yaitu pendekatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris di mana melihat kaidah hukum menjadi dasar pembentukan kebijakan pada budaya ruatan rambut gimbal. Yang ketiga yaitu sumber data. Penelitian ini menggunakan wawancara, studi komparasi, dan observasi lapangan yang didapatkan dari responden, jurnal, surat kabar, atau dokumentasi lainnya, serta terjun langsung ke lapangan. Yang keempat, analisis data dengan menggunakan deskriptif kualitatif yang dilaksanakan dengan tahapan mendeskripsikan data yang dapat dari informan, melakukan wawancara secara terbuka, dan menganalisis hasil wawancara serta menyusun dalam bentuk narasi. Yang kelima yaitu cara penafsiran. Penelitian ini menggunakan analisis data penelitian kualitatif di mana didapatkan dengan cara terjun langsung ke lapangan, melakukan wawancara terhadap tokoh masyarakat. Yang keenam yaitu validitas data. Untuk meningkatkan validitas data, peneliti menggunakan metode triangulasi dengan cara memperoleh data penelitian dari hasil observasi dan wawancara terhadap tokoh masyarakat serta anak-anak yang berambut gimbal sehingga data yang diperoleh dapat dipercaya. Yang ketujuh yaitu kesimpulan hasil penelitian. Upacara yang terkenal di Dieng yaitu upacara ruatan rambut gimbal, di mana upacara ini dilaksanakan secara simbolik setiap tanggal 1 Suro yang bertujuan untuk membuang sesuker pada anak-anak yang berambut gimbal. Pemotongan rambut gimbal ini dilaksanakan jika sang anak sudah memintanya sendiri dan harus dilaksanakan secara ritual oleh ketua adat. Pelaksanaan upacara ruatan rambut gimbal ini dilaksanakan secara massal setiap tahun, termasuk dalam acara Dieng Kultur Festival. Di sisi lain, upacara ruatan secara massal ini sebagai bentuk pelestarian budaya yang bertujuan mensejahterakan masyarakat serta meningkatkan pendapatan daerah. Namun di sisi lain, upacara secara massal ini dianggap sebagai penyebab pudarnya keotentikan, kesakralan, dan keaslian dari upacara. Selanjutnya, bab 4, biaya dan jadwal kegiatan. Yang pertama yaitu anggaran biaya. Penelitian ini menghabiskan biaya Rp3.360.000 dengan rincian biaya peralatan penunjang Rp1.200.000, bahan habis pakai Rp860.000, perjalanan Rp900.000, dan lain-lain Rp400.000. Yang kedua yaitu jadwal kegiatan. Terdapat 3 tahap. Tahap pertama, persiapan program kegiatan dilaksanakan pada bulan pertama dengan pengumpulan data dan informasi awal, perizinan kegiatan, koordinasi tim, dan penyusunan penelitian. Tahap kedua yaitu pelaksanaan penelitian yang dilaksanakan pada bulan kedua, ketiga, dan keempat dengan penyusunan penelitian, survei sasaran dan sumber data 1, koordinasi tim, survei sasaran dan sumber data 2, wawancara terhadap narasumber, tabulasi data, dan pengolahan penelitian. Untuk tahap yang terakhir yaitu pasca pelaksanaan penelitian yang dilaksanakan pada bulan kelima dengan penyusunan laporan penelitian, publikasi penelitian, dan evaluasi penelitian.
Demikian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.